Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliking Ramadhani, NIM 2204911000033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mengenai dioda tugas elektronika. Yang pertama yaitu pengertian dan kajian teori dioda. Dioda adalah merupakan peranti semikonduktor yang dasar. Dioda memiliki banyak tipe dan tiap tipe memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing. Dioda merupakan komponen yang paling sederhana pada kelompok semikonduktor. Kata dioda adalah sebuah kata majmuk yang berarti dua elektroda, di mana di berarti dua dan oda yang berarti elektroda. Jadi dioda adalah dua lapisan elektroda N katoda dan lapisan P anoda, di mana N berarti negatif dan P adalah positif. Dioda terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah dioda Zener, germanium, dan dioda silikon. Selanjutnya yaitu adapun jenis-jenis dioda. Yang pertama yaitu dioda standar. Dioda standar adalah jenis dioda yang banyak digunakan sebagai sensor suhu, sebagai penurun tegangan, dan sebagai penyearah arus. Ada dua jenis dioda standar yang terbagi berdasarkan bahannya yaitu germanium dan silikon. Dioda silikon mempunyai besar tegangan maju kurang lebih 0,6 volt dan jenis dari bahan germanium memiliki tegangan maju 0,3 volt. Jenis dioda ini memiliki spesifikasi sendiri-sendiri dan ada batasannya. Batasan tersebut bisa merupakan frekuensi, tegangan reverse, dan suhu. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis dioda Zener. Digunakan untuk membatasi tegangan pada level tertentu agar rangkaian yang dimiliki bisa lebih aman. Dioda Zener memiliki kemampuan untuk menstabilkan tegangan, membatasi arus kecil. Dioda Zener memiliki pembiasan mundur atau reverse. Selanjutnya yang ketiga yaitu dioda bandangan. Seringkali dikatakan mirip dengan dioda Zener, padahal dioda bandangan ini jelas memiliki mekanisme yang berbeda dengan Zener. Ketika medan listrik terbalik menutupi pertemuan P sampai N menyebabkan gelombang ionisasi terhadap pertemuan, maka menyebabkan arus yang mengalir besar dan terjadi bandangan. Dioda bandangan memiliki koefisien suhu yang berbeda dengan dioda Zener serta memiliki koefisien positif. Selanjutnya yang keempat yaitu dioda foto. Dioda foto merupakan komponen yang peka terhadap cahaya. Dioda ini dapat menghantarkan arus jika ada cahaya yang masuk dengan intensitas tertentu. Dioda ini banyak diaplikasikan terhadap sensor cahaya atau optikal. Contohnya dioda foto yang terdapat dalam CD. Dioda foto mengalami pembiasan maju. Selanjutnya yang kelima yaitu dioda LED, Light Emitting Diode. Dioda LED merupakan dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik jika diberikan tegangan maju. LED memiliki warna bermacam-macam tergantung panjang gelombang atau wavelength serta senyawa semikonduktor yang dipakainya. Dioda LED adalah dioda yang paling banyak ditemui dan saat ini banyak dipakai sebagai penerangan kota. Hal ini karena LED tidak membutuhkan banyak listrik sehingga lebih hemat dan berbagai macam warna LED antara lain merah, kuning, orange, inframerah, laser dioda, dan LED biru. Dioda LED ini memiliki pembiasan maju atau forward. Selanjutnya yang keenam yaitu dioda break dioda. Dioda ini terdiri dari 4 dioda normal yang biasanya digunakan sebagai penyearah gelombang penuh dalam rangkaian pencatu daya atau power supply. Dioda ini membantu agar lebih praktis, ya, dengan tidak perlu merangkai 4 buah dioda, namun agar menjadi penyearah tegangan AC ke tegangan DC. Dioda break merupakan macam dioda yang terdiri dari 4 dioda normal yang umumnya
digunakan sebagai penyearah gelombang penuh dalam rangkaian penjatuh daya atau power supply. Dioda break membuat kamu tidak perlu merangkai 4 buah dioda normal menjadi rangkaian penyearah tegangan AC ke tegangan DC karena telah dikemas oleh produsen menjadi satu komponen saja. Selanjutnya yang ke-7 yaitu dioda varaktor. Varaktor dioda. Dioda varaktor adalah dioda yang mampu membentuk kapasitas dengan besar tertentu. Besar kapasitas yang terbentuk ditentukan oleh besar tegangan yang masuk. Dioda ini banyak digunakan dalam radio dan televisi. Dioda varaktor adalah dioda yang punya sifat kapasitas yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Dioda varaktor mengalami pembiasan mundur atau reverse. Selanjutnya yang ke-8 yaitu dioda tunel dioda. Dioda ini adalah jenis yang dapat beroperasi pada kecepatan yang sangat tinggi dan berfungsi baik pada gelombang mikro. Itulah mengapa banyak digunakan di alat elektronik seperti microwave. Dioda tunel ini juga ditemukan dalam rangkaian pendeteksi frekuensi dan konverter. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-9 yaitu dioda GaN. Dioda ini terbuat dari bahan gas atau NP yang memiliki wilayah resistensi negatif. Domain dipol bergerak melalui dioda dan membuat terbentuknya osilator gelombang mikrofrekuensi tinggi. Selanjutnya, adapun rangkaian dioda positif dan negatif. Pada gambar di sebelah kiri terdapat kondisi tegangan pada saat positif. Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal positif sumber listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal negatif. Adanya tegangan eksternal dan akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Ion-ion negatif akan tertarik ke sisi anoda yang positif dan ion-ion positif akan tertarik ke sisi katoda yang negatif. Hilangnya penghalang-penghalang tersebut akan memungkinkan pergerakan elektron di dalam dioda sehingga arus listrik dapat mengalir seperti pada rangkaian tertutup. Selanjutnya pada gambar sebelah kanan kita dapat melihat pada saat kondisi tegangan negatif, yaitu adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Pemberian tegangan negatif akan membuat ion-ion negatif tertarik ke sisi katoda N tipe yang diberikan tegangan positif dan ion-ion positif tertarik ke sisi anoda P tipe yang diberi tegangan negatif. Pergerakan ion-ion tersebut searah dengan medan listrik yang menghalangi pergerakan elektron sehingga penghalang tersebut akan semakin tebal oleh ion-ion. Akibatnya listrik tidak dapat mengalir melalui dioda dan rangkaian diibaratkan menjadi rangkaian terbuka. Selanjutnya yaitu cara menghitung dioda menggunakan multimeter analog. Cara yang pertama yaitu dengan aturkan posisi saklar pada posisi ohm kali 1K atau kali 100. Hubungkan prob merah pada terminal katoda. Hubungkan prob hitam pada terminal anoda. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Jarum pada display multimeter harus bergerak ke kanan. Balikan prob merah ke terminal anoda dan prob hitam ke terminal katoda, dibalik. Maka hasilnya pengukuran display multimeter. Jarum harus tidak bergerak. Jika jarum bergerak, maka dioda tersebut berkemungkinan sudah rusak. Selanjutnya yaitu cara mengukur dioda menggunakan multimeter digital. Yang pertama yaitu aturkan posisi saklar pada posisi ohm. Hubungkan prob hitam ke terminal katoda. Hubungkan prob merah pada terminal anoda.
Seperti yang tadi, baca hasil pengukuran display multimeter. Display harus menunjukkan nilai tertentu, misalnya seperti contoh, balikan probe hitam ke terminal anoda dan probe merah ke katoda. Baca hasil pengukuran display multimeter. Selanjutnya, nilai resistensinya adalah infinity, tidak terhingga atau open circuit. Jika terdapat nilai tertentu, maka dioda tersebut berkemungkinan sudah rusak. Selanjutnya yaitu cara menyelesaikan rumus dioda. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang rumus dioda Zener yang merupakan komponen pasif elektronika. Pada umumnya fungsi dioda ini adalah penstabil tegangan. Dioda Zener menyalurkan arus listrik ke arah berlawanan atau dari katoda ke anoda jika tegangan yang diberikan melalui batas. Bentuk dioda Zener ini kecil dan memiliki warna keemasan dan terbuat dari kaca. Berikut rumus yang digunakan pada dioda Zener. D yaitu melambangkan dioda Zener tersendiri, RS resistan sumber, VS atau VIN tegangan sumber atau input, Vout tegangan output, is arus sumber, dan IZ arus Zener itu. Selanjutnya yaitu persamaan untuk mencari arus sumber. Is sama dengan VIN main Vout atau RIN. Besarnya arus sumber yang dibutuhkan merupakan besarnya tegangan masuk dikurangi tegangan keluar, kemudian dibagi dengan nilai R. Sedangkan nilai Vout bisa langsung diketahui dari VZ karena terhubung paralel Vout sama dengan VZ. Rumus di atas adalah contoh penerapan dioda Zener pada beban. Untuk menentukan arus Zener IZ, rumusnya yaitu IZ sama dengan IS min IRL. Rumus arus sumber IS atau arus beban IRL yaitu IS sama dengan VIN min Vout per RS. IRL sama dengan Vout per RL. Sedangkan mengetahui nilai beban minimum RL min yang bisa dipasang, kita perlu mengetahui nilai arus sumber dulu IS dan tegangan Zener atau tegangan output Vout. Untuk mencari beban minimum RL min harus mencari arus maksimum jika bisa dialirkan ke beban sesuai dengan hukum Ohm. Sedangkan arus maksimum terjadi apabila arus mengalir ke dioda sebesar 0 ampere, sehingga rumusnya RL min sama dengan VZ per IS kali IS. Selanjutnya yaitu contoh soal penyelesaian dioda. Diketahui VIN sama dengan 12 volt, RS sama dengan 120 ohm dan RL sama dengan 220 ohm. Apabila tegangan Zener VZ sebesar 5 volt, tentukan arus sumber IS dan arus Zener IZ. Diketahui VIN 12 volt, RS 120 ohm, VZ 5 volt. Menentukan arus sumber IS. IS sama dengan VIN min Vout dibagi RS. IS sama dengan 12 volt min 5 volt dibagi 120 sama dengan 7 dibagi 120 sama dengan 0,058 ampere atau 58 miliampere. Selanjutnya yaitu menentukan arus Zener IZ. IZ is min IRL karena nilai I sudah diketahui sebesar 58 mA.
tinggal mencari nilai IRL. Selanjutnya soal kedua yaitu diketahui VIN sama dengan 12 volt, RS 120 ohm, dan RL sama dengan 220 ohm. Apabila tegangan Zener VZ sebesar 5 volt, tentukan RL min. IRL V out dibagi RL. IRL sama dengan 5 volt dibagi 220 ohm sama dengan 0,23 ampere sama dengan 23 mili ampere. Sehingga IZ sama dengan IS min IRL. IS sama dengan 58 mA min 23 mA sama dengan 35 mA. Tahanan beban minimum RL min. RL min VZ dibagi IS. RL min sama dengan A sama dengan 5 volt dibagi 5 volt dibagi 58 mA. Ini salah penulisan, Pak. Sama dengan 86,21 ohm. Selanjutnya yang terakhir yaitu implementasi dioda. Yang pertama yaitu membantu mengarahkan arus AC menjadi DC dari dioda BRIDGE. Membantu menstabilkan tegangan terdapat pada komponen dioda Zener. Berperan sebagai pengaman dan juga sekring arus listrik. Membantu memangkas dan juga melakukan pembuangan dari level sinyal pada bagian atas ataupun bawah tegangan yang terdapat dalam rangkaian dari clipper. Berperan untuk menambahkan komponen direct current pada sinyal alternating current yang terdapat dalam rangkaian dari clamper. Berperan sebagai pengganda dari tegangan, bertindak sebagai indikator rangkaian bagi rangkaian light emitting dioda atau LED. Bisa digunakan untuk membantu sistem sensor panas yang terdapat dalam aplikasi dari rangkaian pada power amplifier. Terdapat sasaran berperan menjadi sensor cahaya dalam komponen dioda foto. Berperan bagi rangkaian voltage controlled oscillator atau VCO dalam komponen dari dioda varektor. Sekian presentasi mengenai pengertian mengenai dioda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.